Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Indriani dengan NIM 1860205221069 dari PGMI 3D. Kali ini kita akan belajar tentang pendekatan dan model pengembangan kurikulum. Isi materi yang kita bahas yaitu yang pertama, model humanistik, yang kedua model subjek akademik, yang ketiga model rekonstruksi sosial, yang keempat model teknologi, yang kelima model pendidikan gerak, yang keenam pendidikan petualangan, dan yang ketujuh pendidikan kebugaran. Yang pertama kita akan bahas tentang model humanistik. Model humanistik adalah memanusiakan manusia, lah di mana seorang individu itu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Contoh pengaplikasian model humanistik yaitu yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham dan mampu memahami karakter dari setiap peserta didik. Yang kedua yaitu model subjek akademik. Model subjek akademik yaitu model kurikulum tertua dan sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan, serta mengutamakan isi, subjek mater, yang merupakan kumpulan dari bahan ajar atau rencana pembelajaran. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu tentang modul rekonstruksi sosial. Model rekonstruksi sosial merupakan sebuah gagasan untuk menggunakan sekolah sebagai institusi perubahan dan pengajaran positif seperti membangun masyarakat yang lebih baik. Paul Freire menetapkan rekonstruksi sosial dengan konsep cultural action for conscientization. Conscientization merupakan proses di mana seseorang bukan sebagai penerima tetapi sebagai pembelajar aktif. Keberhasilan di sekolah berhubungan erat dengan kayalak masyarakat. Orang tua, perhatian masyarakat, organisasi, pembelajar, dan kelompok lainnya harus terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yaitu tentang model teknologi. Model teknologi adalah ide yang akan dimunculkan pada peristiwa nyata atau waktu melalui kemampuan teknik untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan manusia. Selanjutnya yaitu model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak merupakan suatu proses pembelajaran yang menitik beratkan kepada pembelajaran gerak atau memfasilitasi terjadinya pengalaman gerak kepada para siswa. Jadi model pendidikan gerak ini yaitu proses belajar yang memberatkan kepada pembelajaran gerak dan juga memfasilitasi terjadinya pengalaman gerak tersebut kepada para siswa. Yang selanjutnya yaitu tentang pendidikan petualangan. Pada pendidikan petualangan ini, yaitu promosi pembelajaran melalui pengalaman yang berpusat pada petualangan. Pengalaman yang berpusat pada petualangan dapat mencakup beragam aktivitas, karena cara orang mengalami petualangan yang berbeda-beda. Olahraga luar ruangan, kursus tantangan, balapan, dan bahkan aktivitas dalam ruangan dapat digunakan dalam pendidikan petualangan. Pendidikan petualangan berkaitan dengan program petualangan, terapi petualangan, dan pendidikan luar ruangan. Ini adalah proses aktif dan bukan proses pembelajaran pasif yang memerlukan keterlibatan aktif dari pelajar dan juga instruktur. Pada pendidikan petualang ini, untuk anak SD bisa diterapkan untuk kegiatan ekstra pramuka. Itu untuk berpetualang biasanya ada jelajah dan bisa menerima ilmu baru dari penjelajahan tersebut. Kemudian yaitu tentang pendidikan kebugaran.
Pendidikan kebugaran atau pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Nah, pada kali ini pendidikan kebugaran ini bisa diterapkan pada pelajaran penjas. Sekian dari saya penjelasan saya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.